Halo teman-teman, kita ketemu lagi dan ini merupakan dokumentasi saya, yaitu bagaimana caranya kita itu bisa merespon atau menjawab semua pertanyaan Quora dengan cepat dan menggunakan AI. Ini adalah salah satu contoh jawaban saya di Quora. Mungkin teman-teman pasti sudah banyak tahu bahwa Quora merupakan forum tanya jawab yang trafficnya itu sangat lumayan ya. Bahkan dia sering nangkring di rank 1 ya. Jadi kita manfaatkan aja ini. Biasanya kalau kita nggak punya website yang domain authority-nya itu besar, kita bisa menggunakan Quora ya. Dan ini situs Quora saya punya statistik lumayan ya. Di sini konten saya itu, dan statistiknya tuh bisa seperti ini. Udah di viewsnya sama sama pelanggan Quora itu udah 400.000 ya. Komennya ada 16, yang upvote ini yang mendukung ya, yang mendukung semua tulisan saya, dan ini dibagikan udah 58. Ini ada statistiknya ya, mulai dari judul-judul kontennya, viewsnya, upvote, komen, dan di share ya. Jadi ada yang kecil juga, ada yang gede juga. Kalau kita lihat ini semua yang bahasa Inggris ya teman-teman. Kalau misalnya yang Quora bahasa Indonesia tinggal tambahin aja di sini. Kebetulan saya sudah multi bahasa di sini ya. Nah ini ada yang sampai 386k ya. Oke, kita back lagi ya, back to laptop. Jadi ini tuh ada pertanyaan, are you surprised that EV sales growth is falling short industry expectation? Jadi ini saya mendapatkan jawabannya menggunakan tools AI namanya Word Hero. Beberapa jawaban saya juga itu banyak menggunakan chatbot AI, cuma yang kebanyakan itu dari Nova AI dan chatbot AI yang saya pakai di Android ya, mobile Android, pakai handphone. Dan itu memang kalau saya lihat perbedaannya sama ini jawabannya singkat-singkat. Sebenarnya pakai ChatGPT juga bisa ya. Nanti saya tunjukin kalau pakai ChatGPT ya. Kalau di sini kan enaknya yang di Word Hero itu udah ada modul-modulnya gitu ya. Ini di modul-modul itu banyak. Jadi toolsnya itu seperti ini, bisa bikin artikel, topiknya intro, keyword generator, bla 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 bla, banyak nih ya. Bisa untuk Twitter, content rewriter dan sebagainya, Amazon gitu ya. Jadi saya gunakan tadi ya yang Quora tadi. Sebentar saya Quora, saya ketik aja Q. Ya, jadi ini saya ketik QU aja udah keluar di sini ya. Jadi saya tuh ngambil modul yang ini. Nah, di sini tinggal kita masukin pertanyaan yang ada di Quora. Ini adalah salah satu sampelnya ya. Dan sepanjang pengalaman saya ya, kalau kita jawab itu tanpa gambar, itu biasanya kurang menarik ya. Ya mungkin banyak juga orang yang baca jawaban kita, tapi kalau dengan visual lagi itu lebih bagus lagi. Dan ini sekarang saya ini ada trik baru ya, ada trik baru untuk mendapatkan gambar-gambar ini yang no copyright. Sebentar lagi akan saya ajarkan ya. Nah, jadi biasanya kalau Quora itu biasa tiga paragraf, dia akan menghasilkan jawabannya tuh hanya kayak gini ya, 2 atau 3 paragraf. Dan dia bisa kita bikin tone-nya tuh gaya bahasanya gitu ya. Ini bisa konversasional atau funny atau excited gitu ya. Ini saya pakai yang konversasional. Jadi kayak kita melakukan percakapan ya. Kayak tanya jawab aja, kayak ya sama orang gitu ya. Jadi kita seperti ini ya. Jadi tampilannya itu seperti ini hasil jawabannya ya. Nah ini
Ini kan nggak ada watermarknya ya, nanti saya ajarkan caranya kita ambil gambar. Karena kalau pakai gambar dari Google Image biasanya itu banyak kan takutnya kena copyright. Jadi ada triknya. Jadi kalau teman-teman cari ya, gambar ini nggak bakal ada di Google Image. Karena saya sudah punya triknya. Oke, ini saya tutup ya. Kita back lagi to Quora. Nah, ini kan banyak pertanyaan-pertanyaan ya yang ada notifikasi ini yang diminta jawaban, answer. Jadi mereka tuh terbagi ada yang nanyain langsung ke kita, ada juga ini yang dari Quora nih bisanya. Ada yang juga permintaan jawaban, biasanya dari sesama pengguna Quora. Misalnya ini, kita ambil yang ini ya. How does GT protocol simplify cryptocurrency? Nah, oke, kita jawab ya. Kita jawab. Ini yang ngikutin cuma 2. Bagusnya sih kalau teman-teman mau cari itu cari yang follow-nya banyak gitu ya. Artinya dia di thread ini banyak yang baca gitu ya. Ini hanya untuk sampel. Oke, kita bisa copy saja ini ya. Ini kita copy dulu teman-teman, lalu kita masukin ke Word Hero ya tadi ya. Ini kita X nya tutup, kita paste plain text di sini. Oke, kita mau coba pakai gaya bahasa yang agak lain. Oke, saya sudah ganti gaya bahasanya misalnya funny. Terus kita langsung klik write for me. Oh, ini karena saya ini kan ini ya sudah terlalu durasi nggak dipakai lama, dia biasanya logout otomatis ya. Saya akan coba login dulu. Oke, ini adalah tool saya untuk melakukan efisiensi pekerjaan ya. Ini salah satunya ya, salah satunya adalah dengan menggunakan Word Hero. Jadi di sini memang saya beli yang paketan itu jadi satu bundle gitu, dapat banyak ya, mulai dari Quillbot, Word AI, Oversuggest nih buat riset kata kunci gitu ya. Copy AI ini yang sendiri ini bagus banget teman-teman, ini banyak banget di sini, dan di sini ada tanggal expirednya ya. Yang jelas tool ini berbayar dan sangat murah ya. Ini karena dia lokasinya itu penjualnya ini ada di India. Dan saya sudah beberapa kali di sini dan ini bukan scam. Dia pelayanannya bagus banget teman-teman. Jarang banget yang namanya mati. Kalaupun misalnya itu tidak bekerja, tools-tools seperti ini, kita bisa langsung kontak lewat tiket ini helpdesk dan biasanya langsung dijawab nih. Saya kasih lihat ya. Nih. Ini setiap saya kasih tahu misalnya akunnya nggak jalan, dia langsung balas dan langsung diperbaiki, dilakukan problem solving. Oke, kita masuk sekarang tadi ke Word Hero ya. Kita buka dulu di Word Hero-nya. Kita dikasih 2 akses di sini. Kalau salah satu misalnya servernya penuh ya, sekarang pakai server 2. Kita buka lagi sebentar. Nah, ini ya. Kita coba untuk tadi Quora ya. Oke, ini ada Quora answer, kita buka. Nah, ini boleh coba kita. Nah, ini kita masukin di sini tadi pertanyaannya ya. Tone-nya bisa kita rubah misalnya funny gitu ya. Oke, kita klik ini yang tombol biru write from me. Dan ini lihat ada progress bar-nya. Kita tunggu sebentar. Nah, oke, ini udah ya, cuma 2 paragraf. Sekarang kita bisa tinggal copy saja ini. Ada tanda copy, kita klik. Lalu kita bisa jawab ya di sini di situs Quora-nya. Tinggal kita paste saja, tapi yang plain text. Nah ya. Jadi ya seperti ini ya. GT protokol. Nah, ini saya kasih trik teman-teman buat teman-teman yang untuk mencari gambar. Biasanya itu saya mencari kata kunci di paragraf ini, misalnya cryptocurrency gitu ya. Ini saya tinggal klik search Google. Biasanya saya ngambil gambar di sini teman-teman, di bagian image. Tapi dengan kata kunci ini ya, kita tunggu dulu. Nah,
Sebenarnya cara ini boleh, tapi teman-teman harus hati-hati. Oke, maaf ya, ini ada peringatan karena saya sudah 10 menit menggunakan Bandicam, jadi ini saya teruskan saja karena saya menggunakan yang unregister. Oke, kita kembali lagi tadi. Teman-teman bisa saja mengambil dari Google Image dengan syarat harus gambarnya itu Creative Commons. Jadi kita buka tools. Nah, ini usage right itu artinya hak penggunaan. Jadi ini harus dibuka ya, cari yang Creative Commons, diklik. Nah, ini baru teman-teman bisa download gambarnya. Ini cara pertama ya, yang umum, artinya misalnya boleh ambil ini gitu ya. Misalkan saya mau ambil ini, tapi caranya itu seperti ini ya. Misalnya saya mau ngambil yang mana ya, yang ini mungkin ya. Nah, ini kita buka dulu. Jangan klik kanan ya, langsung buka dulu supaya dapat gambarnya itu yang Full HD. Kita tunggu. Nah, ini kan ada gambarnya nih. Nah, baru teman-teman tinggal klik kanan, diarahin gambarnya. Open image in new tab ya, dia buka di jendela baru. Nah, ini teman-teman bisa gunakan save as, save image as, atau bisa menggunakan download with IDM kalau teman-teman punya aplikasinya. Oke, kita coba aja save image as. Saya biasanya tuh defaultnya itu taruh di download ya. Kita tinggal save ya. Ini biasanya udah masuk nih. Nah, ini di ini nih. Kita mau buka, lihat. Nah, ini gambarnya seperti ini ya, teman-teman ya. Oke, udah selesai ya. Kita boleh tutup ini. Oke, kita juga tutup, boleh. Kita tutup lagi. Kita sekarang kembali ke sini ya. Ini Grammarly-nya. Teman-teman kalau punya Grammarly biasanya dia langsung auto check. Coba kita nggak usah dulu deh kayaknya ya. Nggak usah dulu. Kita sekarang tinggal klik bagian ini ya teman-teman. Ada gambar di sini, kita klik. Baru teman-teman ambil gambar yang tadi, yang di download, di directory download. Nah, ini mana tadi ya? Nah, ini crypto value. Kita open. Nah, gambarnya masuk teman-teman. Ini juga carinya benar-benar gambar yang tanpa watermark ya. Jadi kita secara hukum ini diperbolehkan. Nah, teknik yang kedua itu menggunakan ini yang saya bilang tadi. Tekniknya ini saya yang temukan sendiri ya. Jadi kita cari aja misalkan kata kunci lain ya, misalnya seperti ini ya, GT protokol. Nah, ini kita carinya di YouTube teman-teman ya. Kita cari di YouTube ini ya, kita keluarkan dulu, kita bersihkan, lalu kita masukkan kata kuncinya di sini ya. Kita nih mungkin GT protokol kripto yang pas ya. Nah, ini kan tinggal keluar beberapa video. Tinggal teman-teman cari aja yang kira-kira bagus gitu ya. Nanti kita akan ngambil gambar di dalamnya, misalkan ini. Ini saya mute dulu ya, biar nggak kena copyright ya. Nah, ini teman-teman harus gunakan namanya tools yang namanya ini teman-teman. Namanya Snagit Audit Editor. Nah, sorry. Snagit Editor ini harus teman-teman setting ya untuk pilihannya tuh image, selectionnya tuh full screen, efeknya dibikin none aja nih ya. Diklik aja yang segitiga ini, terus pilih yang none gitu. Ini juga ada sih di sini ya. Tinggal pilih yang di full screen. Karena kita akan ngambil gambar dari video ini yang full screen. Lalu untuk filenya, saya di sini saya bikin yang otomatis ya. Ini kita pilih yang file, kan banyak pilihannya ya. Dan di roda gigi ini kita klik. Nah, teman-teman pilih yang ini, automatic file name dan fix folder. Ini saya gunakan dokumen di my document. Lalu di automatic naming setting kita klik, kita buka. Ini biarkan saja yang ini ya, yang defaultnya. Biasanya itu prefixnya, prefix itu apa namanya, nama depan di filenya itu ada snag terus strip. Nah, ini buatkan saja ini 3. Ini 3 itu maksudnya 3 digit ya. Misalnya 001 9 sampai 999. Dan startingnya numbernya saya pilih 1. Lalu kita klik OK aja. Nah, dari sini
sudah selesai, ini dimatikan saja semua tombol-tombolnya. Nanti teman-teman harus lihat di keyboardnya itu tombol print screen, dan tangannya sudah harus siap di situ ya untuk menekan ya. Dan ini kita delaynya kita bikin off ya. Lalu kita sekarang tinggal minimize. Nah di sini ya kita full screen dulu. Nah saat full screen tuh biasanya ada ini teman-teman, ada garis ini ya. Nah ini garis bar ini, kita harus tunggu garis bar ini sampai hilang, lalu kita baru bisa melakukan screenshot. Nah contohnya ini ya. Oh iya, ini mungkin ada ininya ya, ada karena saya ini merekam dengan facecam, kalau bisa teman-teman matikan dulu facecamnya. Ini kebetulan saya untuk demo aja. Jadi kita misalnya tadi kan kata kuncinya JT protokol ya. Kita mungkin cari misalnya JT protokol, misalnya yang ini. Nah ini boleh ya. Nah ini kita tekan sekarang print screen. Oh sorry, print screen. Ya. Terserah teman-teman mau berapa kali, nanti kita bisa ambil yang bagus yang mana ya. Oke, kita coba lagi. Nah ini misalnya GT protokol, kita tunggu sebentar ya teman-teman ya. Kita cari misalnya di yang mana ya. Oke, mungkin ini misalnya ya. Oke, udah. Sekarang kita escape saja, dan kita langsung bisa masuk ke di sini. Kita bisa lihat di snack it-nya di open auditor. Nah, di sini sudah banyak tadi yang kita capture ya teman-teman ya. Ini cuma ya inilah karena saya menggunakan facecam jadi dia sempat rekam. Ya, seperti ini. Ya. Nah, diusahakan cari gambarnya nggak ada ininya nih teman-teman, nggak ada taskbarnya ini. Oke, nah ini juga nggak ada ya. Ini mungkin kita bisa ambil yang ini. Sekarang kita tutup aja. Ini boleh kita tutup. Dan kita back lagi ke Quora teman-teman. Misalnya kita mau nambahin gambar di sebelum paragraf, kita Control Home. Nah di sini kita tinggal klik di bagian gambar. Kita masuk ke tadi ya, tempat penyimpanannya tuh di dokumen. Nah di sini kita coba pilih yang mungkin ini ya. Ini coba kita buka dulu, kita open, ada itunya enggak? Nah ini ada ininya ya. Jangan, ini saya hapus aja. Nah ini enggak ada. Oke, berarti yang ini teman-teman ya, ini kita ambil. Nah selesai ya teman-teman ya. Ini memang ada watermarknya, bukan watermark apa, ada facecam saya yang sempat ke capture, tapi nggak apa-apa, nanti teman-teman ketika eksekusi teman-teman bisa tanpa facecam ya. Kita langsung klik pause di sini. Kita tunggu dan kita pilih credentialnya. Credential tuh kayak bio aja teman-teman ya. Oke, sudah selesai. Nah ini teman-teman sudah selesai nih, udah langsung jawab. Coba kita lihat di bagian answer, kita tunggu ya. Tadi mana, kita kalau mau lihat itu di statistik teman-teman, lihat di content and stat. Nah ini coba kita lihat. Nah ini teman-teman ya, ini udah answered just now, kita barusan saja menjawab ya. Tapi lebih bagus lagi kalau teman-teman mau itu gunakan ya, misalnya kalimat call to action. Contohnya mana ya, misalkan ini. Nah ini teman-teman bisa cari call to actionnya bebas lewat ChatGPT bisa. Oke teman-teman ya, ini call to actionnya bisa cari di ChatGPT atau di tools AI yang lain. Jadi usahakan menggunakan ini ya, supaya
para pembacanya mau upvote kita dan juga bisa berinteraksi ya. Kita misalnya tadi kita back to statistiknya. Ini kan belum saya kasih call to actionnya yang ini. Kita tinggal klik. Ini bisa kita edit sebenarnya teman-teman. Ini kita bisa edit, caranya tuh di titik 3 ini ya. Kita klik, kita edit answer. Nah ini kita bisa taruh di bawah. Kita enter, kita tempel aja di sini. Nah tinggal kita post. Ya, udah successful. Kita back lagi. Kita lihat yang tadi ya, ada satu lagi yang belum saya kasih. Ini misalnya, ini juga belum. Kita coba edit answer. Saya ingin tambahkan lagi kalimat call to actionnya. Oke, post. Udah gitu aja teman-teman ya. Gampang banget sebenarnya untuk menjawab pertanyaan dari Quora. Dan kalau teman-teman itu konsisten, rajin, ini saya dalam jangka waktu belum berapa 2 bulan ya, itu konten saya tadinya itu hanya nggak nyampe ini ya, paling belasan ribu. Ini udah sekarang udah menjadi 400k ya. Ini teman-teman bisa lihat nih. Ini mulai ada tanggalnya nih. Tanggal berapa nih? 2000 Desember ya, bayangin baru Desember dan sekarang Januari, belum 1 bulan nih teman-teman. Ini kan kelihatan ya last 30 days-nya. Coba kita lihat dalam hitungan 7 hari berapa saya dapat views-nya nih. Bayangin teman-teman, kenceng banget ini. Di sini juga teman-teman bisa juga dimonetisasi dengan cara pakai affiliate link ya. Teman-teman bisa cari di videonya di beberapa tutorial di YouTube, banyak ya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Trik saya itu menjawab pertanyaan-pertanyaan di situs Quora dengan cepat ya. Nanti saya akan share lagi untuk cara menggunakan handphone ya. Oke, terima kasih, mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya undur diri dulu. Jangan lupa subscribe channel saya dan bagikan video ini kalau memang teman-teman suka, dan jangan lupa berikan komentar ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.